Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu bersilaturahim dengan KPU Kota Malang melalui forum yang kemarin gegap-gempita dengan segala dinamikanya sudah kita lalui bersama. Prosesi pilkada ya, pemilihan kalau istilah KPU-nya, pilkada baik gubernur maupun wali kota di Kota Malang serentak nasional, dan ini yang pertama setelah beberapa pemilu kada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini mungkin 2 jam ke depan, karena jatah waktu yang diberikan untuk fokus discussion, group discussion ini atau FGD, kalau Pak Prabowo, Pak Presiden kita fokus group discussion itu kan sampai dibilang berkali-kali. Nah, ini pada malam hari ini kita akan berdiskusi, dan karena namanya FGD maka ada fokus diskusinya. Nah, pada malam ini saya akan menjelaskan singkat perlunya kita bertemu di malam hari ini atau menghadiri FGD ini. Yang pertama adalah pelaksanaan teknisnya seperti slide yang ini, monggo Mas. Nah, terus langsung aja, insya Allah sudah banyak yang kenal. Bapak Ibu kan masih kenal ya sama saya? Masih. Ya nanti biasanya tak berdiri saja, katanya ya lebih akrab Pak, bukan lebih kenal. Kan ini forumnya diskusi, bukan sekolah atau seperti Pak dari PDIP, Pak Toto. Ya, saya kenal beliau itu sejak saya dari Panwascam dulu, dan saya dimarah-marah dulu Pak sama Pak Toto gitu. Ya, sekarang enggak. Ya biasa. Justru mental saya teruji atau terlatih dengan itu. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Saya hari ini kapasitasnya sebagai fasilitator. Namanya fasilitator atau apa kalau bukan moderator ya. Fasilitator itu lebih kepada pemandu atau pengarah jalannya diskusi, yang akan menjelaskan, mungkin awal akan kami sampaikan aturan mainnya. Jadi pelaksanaan teknisnya yang pertama tentu pembukaan. Pembukaan ini melalui perkenalan. Nah, saya ini di Bapak Ibu sudah ditempeli nama seperti orang anak TK ya Pak ya. Pak Yuni, dari mana Pak Yuni? Dari Berita Madani. Pak Tonto, Pak Mul, Pak Jimmy, ini jelas ya. Kemarin ini para tim sukses dari masing-masing calon kemarin yang kita cukup lumayan ramai juga kemarin ya, dan sukses semua ya Pak ya. Oh, satu yang sukses satu, yang lainnya mengikuti. Kemudian ini dari teman-teman media ini nanti sambil jalan aja ya satu persatu, Mas Jimmy, Pak Mul, Mas Sofyan, kemudian ini Mbak Ocha, Mbak Yos, dari media semua ini ya satu persatu. Kayaknya akan makan waktu kalau kita sambil jalan aja nggih Bapak Ibu. Nah, ini perkenalan. Kemudian yang kedua penjelasan tentang tujuan atau target dari FGD ini. Ya, tadi saya sempat pasti ada pertanyaan. Tak saya lah, saya kok FGD bareng apa yang didiskusikan sudah selesai ya kan? Orang kan mesti pertanyaan begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini kan untuk perkembangan, kemajuan, dan ya kita kepingin pemilu kita, demokrasi kita itu ke depan akan menjadi semakin baik. Nah, pada konteks ini FGD kali ini adalah akan
mendiskusikan bersama terhadap evaluasi KPU. Jadi pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu kada kemarin itu kan dievaluasi internal ya. Nah ini mau kita validasi dengan Bapak Ibu sekalian karena kan semua ikut ya, ikut entitas politik yang ada di sini baik masyarakat umum, FG dari partai, dari media, dari ormas, dari LSM, semua kan ikut terlibat di dalam pelaksanaan ini. Nah kami sebagai fasilitator terkait dengan dalam pelaksanaan ini akan memandu jalannya FGD ini supaya nanti masukan-masukan tanggapan dari masing-masing peserta, dari perwakilan masing-masing entitas politik yang ada ini nanti untuk menyampaikan tanggapannya terhadap hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti diskusi intinya nanti akan kita sampaikan apa saja yang akan kita bahas di kelas B ini, karena di kelas A ini ada 4 poin Pak yang dibahas. Nah, dibagi 2 kelas. Yang kelas ini kebetulan tentang nanti tanggapan tentang kelembagaan dan eksternal ya Bapak. Nah ini diskusi intinya itu Pak, jadi mengarah pada pandangan atau tanggapan atas hasil evaluasi KPU. Mohon nanti hasil evaluasi KPU ini akan kita sampaikan, kemudian panjenengan diskusikan apakah memang sudah seperti itu. Ya. Kalau ada tanggapan, ada tambahan, ada kekurangan, mohon nanti kita diskusikan bersama. Dan diskusi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, namanya fokus diskusi. Jadi nanti akan kita rangkum hasil diskusi itu, akan kita resume untuk sebagai bahan masukan dan kita laporkan ke KPU RI. Karena masing-masing, meskipun secara serentak, tetapi masing-masing kota itu kan berbeda-beda pelaksanaannya dan dinamikanya. Nah, ini khusus Kota Malang, semoga nanti kita tanggapi ya. Semua peserta berhak dan wajib kalau menurut saya untuk memberikan tanggapan. Kemudian saling menghormati pendapat peserta lain, itu aturan mainnya. Nah, penutup itu adalah rangkuman hasil diskusi peserta FGD yang nanti akan dinotulasi oleh teman-teman dokumen. Nah, sampai di sini bisa memahami ya? Ada pertanyaan Pak ya? Berarti saya cukupkan di sini ya. Untuk pelaksanaan teknis lah. Nanti apa saja yang akan kita bahas pada fokus diskusi hari ini yang tentang kelembagaan. Saya bagian fasilitator tentang kelembagaan, kelembagaan ini atau supporting system KPU Kota Malang. Nah, dalam pemilu kada 2024, apa saja di dalam kelembagaan ini yang didiskusikan nanti? Yang pertama adalah tentang perencanaan. Instrumen perencanaan dan organisasi ini terkait dengan target waktu evaluasi, kemudian instrumen pendukungnya berupa aplikasi. Nah, terus selanjutnya Mas. Nah, kemudian yang kedua Parmas atau partisipasi masyarakat. Instrumennya ini banyak Pak. Instrumen Perhubmas. Perhubmas ini adalah partisipasi hubungan masyarakat. Kemudian sosialisasi dan penyebaran informasi. Itu seperti apa? Kemudian indeks partisipasi pemilu atau pemilihan, karena ini pemilihan jadi pemilihan. Kemudian pelatihan pengadaan barang dan jasa atau disingkat dengan PBJ. Kemudian ada singkatan BMN. Kalau orang yang ASN sangat ini ya, ini dengan kata-kata itu ya. PBJ itu pengadaan barang dan jasa, BMN itu barang milik negara. Bagaimana pengelolaannya dan penggunaannya itu seperti apa. Kemudian modul pelatihan untuk badan ad hoc meliputi KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota sendiri melalui orientasi tugas. Lanjut, hukum. Jadi tadi yang pertama apa Bapak Ibu terkait dengan kelembagaan? Yang pertama perencanaan, yang kedua tentang Parmas, partisipasi masyarakat, yang ketiga tentang hukum. Hukum ini implementasi unsur pengendalian internalnya.
jadi di KPU kalau yang terkait dengan kelembagaan. Kemudian lanjut, ini apa item-itemnya. Yang terakhir adalah tentang KUL atau keuangan umum dan logistik. Nah, apa saja instrumennya di situ? Ada PBJ dan PML yang tadi saya sampaikan. Kemudian dukungan manajerial pengelolaan persediaan, pemilihan, dan sarprasnya seperti apa. Kemudian pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian keuangan. Kemudian pertanggungjawaban atas dana Pilkada 2024 yang dikelola untuk badan ad hoc. Kan badan ad hoc diberikan anggaran untuk mengelola, itu seperti apa pengelolaannya kemarin dengan anggaran yang dihibahkan oleh KPU oleh Pemkot karena Pemkot memberikan juga kesesuaian dan ketepatan dalam pembebanan akun belanja dalam transaksi tahapan Pilkada. Ya kan, namanya laporan keuangan itu kan, terkait dengan keuangan ini semua sudah dari aplikasi yang di situ ada akunnya. Seperti itu pengelolaan seperti apa. Kemudian laporan pertanggungjawaban anggaran hibah, karena KPU di dalam pelaksanaan pilkada itu mendapatkan hibah dari Pemkot, maka harus ada laporan pertanggungjawabannya. Yang terakhir, laporan keuangan KPU yang berkualitas. Jadi ada 4 subtema, ada 4 tema di dalam tema kelembagaan ini, ada 4 subtema. Yang pertama perencanaan, yang kedua Parmas, ketiga tadi hukum itu terkait dengan hukum internal ya Pak ya. Kemudian yang keempat adalah keuangannya full. Nah, baik, sampai di sini ini pengantar untuk bahan diskusi kita nanti. Nah, nanti di sini akan saya sampaikan hasil evaluasinya dari masing-masing tema tadi, dari masing-masing subtema tadi. Nah, nanti mohon ya didiskusikan apakah hasil evaluasi dari KPU itu sudah sesuai atau belum. Kata dia bisa dipahami ya maksudnya ya. Mohon nanti kalau kepingin cepat ya segera ditanggapi. Ya jangan, nggak ada pertanyaan di sini, yang ada pernyataan, tanggapan. Ya, lah semakin banyak tanggapan ya semakin lama nanti. Tapi itu akan semakin bagus ya, mereka akan memberi masukan yang banyak kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai kita diskusinya. Monggo nanti sambil kalau yang memberi tanggapan supaya sama-sama kenal, monggo nanti menyampaikan nama dari utusannya apa, kemudian apa yang ditanggapi. Oke? Nanti ya? Oke, monggo Mas, yang 50. Langsung aja Mas ke perencanaan. Nah, perencanaan, instrumen perencanaan dan organisasi. Laporan MONEF bentuknya. Laporan MONEF monitoring evaluasi. Nah, hasilnya, ini hasilnya KPU Kota Malang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan melalui aplikasi e-MONEF Bappenas. Kemudian yang kedua, KPU Kota Malang menyusun dokumen laporan kegiatan setiap melaksanakan kegiatan tahapan. Ini sudah disusun. Laporannya memang melalui aplikasi e-MONEF Bappenas dan ini sudah dilaksanakan oleh KPU Kota ya, sudah ya. Untuk perencanaan. Kemudian hasil evaluasi Parmas. Nah, ini yang banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang perlu di-highlight instrumen Parbukmas. Coba Mas lihat hasil evaluasinya. Kecil-kecil bisa dibesarkan. Pendidikan pemilih. Nah, ini aja yang besar. Pendidikan pemilih ini banyak sekali Pak.
Jadi mulai perencanaan program sosialisasi tahapan, selalu pasti ada pedomannya, dan ini pedoman teknisnya itu sudah dari KPU RI kita jalankan. Kemudian pelaksanaan kegiatan sosialisasi tahapan. Setiap tahapan ini yang di bawahnya itu adalah hasil evaluasinya. Bapak Ibu kan sudah ini ya, sudah scan barcode kan? Sudah. Terkait dengan materi, sudah dikasih belum? Belum ya? Belum ada. Belum. Enggak. Maksudnya ini bahan diskusinya. Ya nggak apa-apa, berarti saya bacakan satu-satu. Maksud saya kalau sudah pegang satu-satu, enak saya nggak usah bacakan gitu loh. Oh gitu, lanjut besarkan aja mas bapak. Ini monggo di scan aja kalau mau supaya saya juga terbantu biar nggak menir. ini apa? Ya kan memfasilitasi Pak. Jadi panjenengan juga nanti bisa mengkoreksi kira-kira evaluasi yang sudah dilaksanakan itu mana-mana yang perlu ditanggapi, mana-mana yang Yuk, sambil jalan saya bacakan ya. Sudah ya Pak? Pak, sudah ya? 2-3 kali beli pisau cukur karena jadi hasil evaluasinya itu yang di masing-masing di bawahnya itu Pak. Pendidikan pemilih tentang perencanaan program sudah, pelaksanaan kegiatan sosialisasi tahapan, kegiatan sosialisasi dilakukan telah sesuai dengan rencana karena memang programnya ada semua dan semua by tahapan, sesuai dengan tahapan. Kalau tahapannya terkait dengan kampanye ya kampanye, terkait dengan pendidikan pemilih, terkait dengan pemilih pemula atau data pemilih ya data pemilih yang disosialisasikan sesuai dengan tahapan, dan ini sudah ada waktunya, sudah dilaksanakan. Tidak ada kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan. Kemudian tidak ada kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaannya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Nah, ini sudah dilaksanakan dari pelaksanaannya. Kemudian segmentasi pendidikan pemilih. Nah, ini ada keputusan KPU 620 yang menjadi dasar KPU menentukan target sasaran untuk pendidikan pemilih. Siapa saja di sini segmentasinya? Yang pertama adalah pemilih pemula. Ini sudah dilaksanakan di Gustus School, kemudian di pondok pesantren yang masih teman-teman dari Kemenang itu ya kan, itu ada yang di pondok, ada yang di sanawiyah man ya, itu sudah dilaksanakan. Kemudian pemilih pemula, pemilih perempuan ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian pemilih disabilitas ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian masyarakat umum, dan ini dengan segala macamnya bentuk sosialisasinya. Ini teman-teman kan sudah pernah ya, sudah bisa mengamati ya apa yang sudah dilakukan oleh KPU kemarin terkait dengan pendidikan pemilih ini. Dan ini bisa dicek di Instagramnya KPU, itu kan sudah hampir setiap tahapan itu ada sosialisasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian jumlah audiens. Nah, terkait dengan jumlah audiens ini, ketersediaan dana menjadi dasar pertimbangan untuk menggunakan atau menentukan jumlah target audiens kegiatan pendidikan pemilih. Sebetulnya kan kalau idealnya ya semua ya yang mempunyai
pendidikan pemilih ini kan semua elemen masyarakat yang memang mempunyai pemilih, tetapi karena anggaran, kembali lagi anggaran itu sangat terbatas tidak bisa, sehingga KPU kemudian menentukan jumlah audiennya ini adalah 150 sampai 200 orang setiap event untuk pendidikan pemilih. Ini monggo silahkan ditanggapi. Kemudian bentuk kegiatan sosialisasi. Nah, ini dari KPU Kota Malang pada waktu pilkada kemarin ada Ghost to School, Ghost to Campus, kirap, kemudian ada senam bareng, kirap maskot, pilkada fest, kemudian nobar, film, tempatilah jadi dan sebagainya. Kemarin sudah dilaksanakan, bentuknya seperti itu. Nah, ini output kegiatan tersebut, Bapak Ibu sekalian, evaluasinya sebesar 64,95% tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada waktu pilkada. Jadi tingkat partisipasinya 64,95%. Kemudian KPU Kota Malang tidak menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. KPU Kota Malang tidak mengukur tingkat kesadaran pemilih, karena memang jenisnya tidak ada seperti itu. Kemudian telah dilaksanakan sosialisasi ke beberapa segmen menjadi bukti keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih. Nah, kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaan sosialisasi terbatas. Ya, kemarin kan memang sangat sedikit ya Pak ya, dibandingkan pemilu kada yang lalu. Waktu tahapan sosialisasi untuk sosialisasi ini memang sangat singkat. Pilkada kita kemarin itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan. KPU Kota Malang melibatkan badan ad hoc dalam melaksanakan kegiatan. Badan ad hoc KPU tingkat kecamatan itu dibantu oleh PPK, tingkat desa atau kelurahan dibantu oleh PPS, dan tingkat TPS itu dibantu oleh KPPS. Dan jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah TPS yang memang disediakan. Lanjut. Ini terkait dengan pendidikan pemilih saja. Insya Allah ini sudah dilaksanakan dan buktinya juga sudah ada. Kemudian instrumen yang lain Parhubmas. Parhubmas ini adalah partisipasi hubungan masyarakat. Nah, sosialisasi dan penyebaran informasi pilkada kita ketahui bersama, website KPU aktif, kemudian medsos KPU juga menjangkau ke semua bentuk medsos yang ada, baik IG, TikTok, sampai pada TikTok yang ada. Itu sudah kita, dan ini secara nasional sudah dilaksanakan, termasuk Kota Malang. Nah, nanti bisa diperiksa oleh Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman media kan yang sangat aktif ya terkait dengan bentuk medsos yang ada di KPU sebagai sarana sosialisasi. Nah, lanjut, kemudian ini evaluasinya, kegiatan sosialisasi penyebaran sudah. Kemudian dokumen perencanaan KPU Kota Malang telah mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personil atau social media officer yang kita punya. Ketiganya, dokumen perencanaan KPU telah mempertimbangkan kebutuhan social media sama. Kemudian optimalisasi medsos sebagai diseminasi informasi ini juga sudah dilangsungkan. KPU merespon menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara untuk diseminasi informasi pilkada. Nah, kemudian ini ada lagi manajemen krisis pemberitaan dan mitigasi disinformasi. KPU Kota Malang sudah memiliki SOP manajemen krisis terhadap pemberitaan di media yang berimplikasi kepada respon masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pilkada. Ini hasil evaluasinya.
Kemudian lanjut Mas, agak cepat teman-teman sambil membaca punyanya sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian apalagi nih, indeks partisipasi pemilu, evaluasinya. Jadi peran hubungan antar lembaga dan Sosdiklik Parmas, sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Yang pertama, kerjasama dengan stakeholder pemerintah untuk sosialisasi, ini jelas ya, kita ada Bagus Parpol, kemudian dari semua instansi yang ada, mulai Kominfo, kemudian juga lembaga terkait lainnya. Kemudian jenis buku yang diberikan seperti videotron, radio, media sosial, dan sosialisasi lainnya. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan lembaga non pemerintah juga sudah dilakukan oleh KPU, dengan NGO, dengan atau LSM, ormas, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Dan ini kan kita punya grupnya ya Pak ya, punya grup WA-nya, iya kan? Nah ini kan satu media juga sebagai sarana sosialisasi dari KPU, bahwa KPU sudah bekerja sama dengan pihak lain, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah, atau melalui Bako Humas ya, namanya masih tetap Bako Humas ya Pak Toib. Oke. Kemudian pelatihan pengadaan barang dan sebentar. Ini kerjasama NGO, ormas, lembaga pendidikan, ini 20-30 ormas LSM sudah terlibat. Kemudian 90% ruang lingkup daerah dukungan, 90% bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pelatihan pengadaan barang dan jasa, ini presentasi ASN yang bersertifikat PBJ. Maksudnya apa ini? Maksudnya pelatihan pengadaan barang dan jasa yang ada di KPU itu dipegang oleh yang kebutuhan untuk pengelola PBJ ini adalah ASN yang memang sudah betul-betul bersertifikat PBJ. Jadi tidak mereka siapa saja yang tersedia, tetapi memang SDM-nya ini sudah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat PBJ tersebut, sehingga sangat legitimate dan berkapasitas atau berkompetensi terkait dengan kemampuannya itu. Kemudian kebutuhan ini evaluasinya, kebutuhan PPK ini bukan PPK kecamatan ya Pak ya, bukan panitia pemilihan kecamatan, tetapi PPK ini adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi kan kalau pengadaan barang dan jasa ini kan harus ada PPK-nya, dan PPK ini harus bersertifikat PBJ. Nah seperti itu, dan itu KPU sudah ada semua. Ada 4 ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ, terus kemudian akan dikirimkan peserta pelatihan kompetensi PBJ level 1 model MOOC. Sudah saya tidak tahu terkait dengan ini, nanti itu sudah internalnya KPU karena terkait dengan kelembagaan di KPU. Nah ini waktu saya masih di KPU dulu belum ada ini. Sekarang kok ada MOOC, ini apa model MOOC ini, pengembangan terhadap kapasitas teman-teman di PBJ. Kemudian modul pelatihan juga sudah dilaksanakan sebagai bentuk dari pendidikan pemilih juga ya. Ini kapasitas kepada KPPS atau badan ad hoc-nya. Jadi modul pelatihan dilaksanakan di KPPS, PPS, PPK, dan di internal KPU sendiri sebagai penyelenggara tertinggi di tingkat kota, itu juga mendapatkan orientasi tugas. Jadi ada evaluasinya anggota KPU dalam melaksanakan modul menggunakan modul yang telah ditetapkan. Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan modul KPPS dalam pelaksanaan BIMTEK ada 62 orang. Kemudian tidak ada PPK-PPS yang tidak menggunakan modul KPPS dalam pelaksanaan BIMTEK. Jadi ini dilaksanakan. Lanjut. Nah, hukum. Ini poin yang ketiga terkait dengan hukum. Nah, kalau hukum di kelembagaan ini lebih kepada
unsur pengendalian internal, jadi indikator implementasi sistem pengendalian internal. Ini ada di KPU. Jadi ada unsur lingkungan pengendaliannya apa? Hasil evaluasinya, lingkungan pengendaliannya adalah seluruh pegawai KPU Kota Malang telah diwajibkan menandatangani fakta integritas. Ini kan berkonsekuensi hukum. Kalau sampai melanggar dari fakta integritas tersebut, berarti ya tidak berintegritas. Kalau tidak berintegritas, kemudian apa? Ada sanksi, pasti begitu. Pimpinan KPU Kota Malang telah memiliki kepemimpinan yang kondusif. Ada 5 komisioner ya, yang didukung oleh para ASN di tingkat sekretariat. Penilaian resiko. Nah, ini pengendalian resiko atau penilaian resiko. Evaluasinya, rumusan tujuan pengelolaan kegiatan KPU Kota Malang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap apapun yang dilakukan atau dasar kebijakan, dasar pelaksanaan dan kegiatan KPU itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Rumusan tujuan kegiatan KPU saling melengkapi, saling menunjang dan tidak saling bertentangan. KPU Kota Malang telah melakukan identifikasi resiko dengan metode yang dimilikinya dan KPU Kota Malang telah memiliki mekanisme analisis resiko. Jadi ada analisis resiko yang itu dimitigasi. Kemudian kegiatan pengendalian, ini KPU Kota Malang telah mereview capaian kinerjanya. Kemudian KPU telah memiliki strategi pembinaan SDM berupa Renstra. Renstra itu rencana strategis, itu ada 5 tahunan, ada tahunan untuk rencana ini strategis yang dilakukan oleh KPU. Jadi semua baik perencanaan yang matang dan sudah ada juknisnya dari KPU RI, KPU sekalian. Nah, kemudian KPU Kota Malang telah memiliki sistem pengendalian pengelolaan SAK dan SIMAK BMN. SAK itu sistem akuntansi ya, sistem akuntansi keuangan. Dan SIMAK BMN, sistem informasi maknya apa ya? Lupa saya. Manajemen akuntansi keuangan. Jadi SIMAK ini, BMN ini barang milik negara. Ini disistemkan. Jadi semua barang milik negara itu sudah punya akun atau masuk dalam akun SIMAK-nya BMN. Jadi sangat bisa dideteksi karena ini terpusat di KPU RI. Nah, kemudian pengendalian umumnya, pengendalian kelengkapan keadaan ini sudah baik ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau pokoknya ada SSS-nya itu semua sudah baik aplikasi dan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan karena terdata secara digital. Lanjut informasi dan komunikasi. Ini tadi masih pengendalian hukum ya terkait dengan hukum internal. KPU Kota Malang telah memanfaatkan sarana komunikasi baik arahan lisan, memo, surat, nota dinas, kemudian email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman, video, internet, semua sudah terutama internet karena kita sudah ini ya eranya era digital, maka sudah diupayakan secara optimal dilakukan. Kemudian KPU Kota Malang telah mengelola, mengembangkan dan memperbarui SIM secara terus menerus. SIM itu apa? Singkatannya surat izin mengelola izin menikah. Sistem informasi manajemen ya. Saya kurang paham. Nggak, mungkin ada dibantu teman-teman dari KPU. SIM ini apa? Ya pokoknya ini kalau namanya SIM registrasi berarti kan memperbarui mungkin setiap sistem ini kan selalu ada registernya ya. Nah ini diperbarui dan dikembangkan. Ini sistem informasi manajemen. Pemantauan pengendalian internal teman-teman. Jadi untuk hukum pengendalian internal ini pimpinan KPU evaluasinya telah melaksanakan pemantauan terhadap SPI secara
berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, perbandingan dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Ya, SPI itu sistem pengendalian internal, kan judulnya pemantauan pengendalian internal ya, instrumennya. Nah ini sudah dilaksanakan, kan memang harus misi Pak setiap bulan, setiap kita laporan SPI itu setiap bulan ya, setiap bulan sistem pengendali internal itu untuk supaya nanti kalau ada permasalahan apa-apa itu mitigasinya juga terkontrol. Kemudian apalagi tadi yang belum? Komunikasi sudah, pemantauan pengendali internal, yang bawah Mas, bawah sendiri apa itu? Pengelolaan kegiatan keuangan KPU Kota Malang. Nah, ini lagi hukum sudah ya. Nanti tentang itu, coba yang keuangan terakhir, pool keuangan umum dan logistik. Ini juga memegang peran yang penting di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dalam kaitannya dengan pilkada ini, keuangan coba, monggo Mas. Nah, betul. Harus tanda tangani. Nah, ini banyak sekali instrumen di keuangan, Bapak Ibu sekalian, karena terkait dengan anggaran, terkait dengan dana. Ini ada PBJ BNN, pengelolaan persediaan pilkada. PBJ itu pengadaan barang dan jasa, kemudian BNN ini barang milik negara. Bagaimana pengelolaan persediaan pilkada? Nah, ini penata usahaan persediaan pemilihan, ini instrumennya. Penata usahaan persediaan pemilihan, kemudian pelaksanaan pemindah tanganan persediaan pasca pemilihan, pelaksanaan pemusnahan persediaan pemilihan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan. Ini yang pertama terkait dengan PBJ dan BNN. Lah evaluasi seperti apa? Sebetulnya untuk poin yang pertama PBJ, kemudian dukungan manajerial pengelolaan persediaan, kemudian pengelolaan pengadaan barang jasa, ini jadi satu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada evaluasinya itu, coba yang bawah Mas, slide yang bawahnya. Nah ini hasil evaluasinya, saya langsung saja ya. Jadi terkait dengan PBJ, BNN, dukungan manajerial dan pengelolaannya atau tata pengelolaannya, itu hasil evaluasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan penata usahaan persediaan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Pedomannya di mana? Di Surat KPU 4796 tahun 2024. Di situ sudah ada rujukannya. Kemudian KPU menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan persediaan pemilihan. KPU pemindah tanganan persediaan pemilihan telah sesuai dengan SK. Jadi pelaksanaan pemindah tanganan ini maksudnya apa Pak? Yang kontrak itu ya? Oke, jadi pengelolaan logistik ya di pasca pemilihan itu seperti apa? Ini sudah dilaksanakan oleh KPU melalui dan menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan auditor eksternal. Jadi setiap barang yang masuk, pengadaan yang dilakukan oleh KPU itu semua ada auditornya Bapak Ibu sekalian, baik internal maupun eksternal. Dan setiap ada temuan itu langsung di tidak lanjuti, karena kalau tidak dilanjuti ya akan jadi temuan, ya kan, di proses seperti itu. Pemindah tanganan persediaan, pelaksanaan pemusnahan telah sesuai dengan surat KPU. Pemusnahan persediaan pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien. Kemudian pelaksanaan penghapusan
Ini juga sudah juknisnya ada semua di 4796 keputusan KPU. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset. Upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan tertib. Kemudian terdapat 2 orang pengelola BM. Lanjut, banyak sekali ini Bapak Ibu sekalian instrumennya atau evaluasinya. Sudah ada penetapan PPK. Satuan Kerja KPU telah mengumumkan rencana umum pengadaan melalui aplikasi Sirup. Kemudian PPK menyusun referensi harga dan membuat draft kontrak PPK konsolidasi lah. Ini saya rasa sudah baik jukti sesuai dengan aturan yang ada ya Pak Ibu, sudah dilaksanakan semua. Kan kalau tidak dilaksanakan ya tidak bisa kok. Untuk bisa pengadaan itu harus melalui aplikasi Sirup. Sirup itu sistem informasi rencana umum pengadaan. Kemudian proses pengadaannya seperti apa? Ada kontrak, ada tender dan lain sebagainya ya. Yang itu sudah diatur ini. Siapa yang melakukan? PPK tadi, pejabat pembuat komitmen yang bersertifikat PPJ dan yang mengelola BMN juga. Nah ini tidak ada kendala dalam pembuatan proses penandatanganan surat perjanjian kontrak karena semua sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan melalui sistem. Nah, PPK sudah menyelesaikan paket pekerjaan aplikasi melalui aplikasi katalog. Hampir semua pengadaan itu semua pakai e-katalog ya, dari melalui e-purchasing maupun e-katalog. Jadi semua sangat terdata melalui aplikasi yang disebut dengan SPSE. Kalau pekerjaannya itu non tender. Lanjut. Nah itu terkait dengan PBJ dan BMN. Jadi pengadaan barang semua yang logistik KPU maupun semua yang instrumen penyertanya itu melalui sistem aplikasi. Nah, keuangan penyaluran anggaran untuk badan ad hoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Ini yang terkait dengan pemberian dana kepada badan ad hoc, kemudian cara mengelolanya itu sudah ada aturan dan dilaksanakan. Jadi penyalurannya kepada badan ad hoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Anggaran yang disalurkan kepada badan ad hoc, saya kalau mengatakan ad hoc itu berarti mulai dari KPPS, PPS, PPK ya. Itu semua sudah sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang ada di badan ad hoc. Nah, pertanggungjawaban tata kelola badan ad hoc, baik itu dana yang diberikan, kemudian kesesuaiannya dengan waktu atau timeline tahapan itu semua sudah baik anggaran yang itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga BIMTEK keuangan. Badan ad hoc itu mendapatkan BIMTEK atau bimbingan teknik bagaimana tata kelola keuangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini bahwa 1, 2, 3, 4 ini adalah hasil evaluasinya. Bahwa laporan PJ atau pertanggungjawaban disampaikan kepada ad hoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Format laporannya juga sudah ada template disusun dan mudah dipahami oleh badan ad hoc. Pemanfaatan aplikasi SITAP. SITAP ini sistem informasi pertanggungjawaban badan ad hoc. Nah, jadi bahkan laporannya itu sudah melalui sistem Bapak Ibu sekalian untuk KPU, sehingga terdata sekali. Ketika kita menyatakan sudah dilaksanakan itu karena apa? Karena di aplikasi sudah muncul dan lengkap. Kalau tidak lengkap kan nggak bisa kalau sistem itu. Lanjut, sarana dan prasarana penggunaan aplikasi SITAP di badan ad hoc sudah memadai. Jadi karena kita itu wilayah kota, insya Allah kota ini kan terjangkau, tidak ada yang tidak terjangkau dengan internet ya Pak ya. Nggak ada kan yang blank anunya di Kota Malang. Saya rasa meskipun kedekatan di Jogowari ya tetap ada. Kemarin saya sudah sampai sana, sudah ada, jadi tidak ada kendala. Jadi masuk akal kalau Kota Malang tidak ada kendala terkait dengan aplikasi.
Nah, tingkat kesesuaian antara akun Belanda yang digunakan dengan bilang ya, kelihatan. Juga keuangan sudah dilaksanakan, sekretariat juga sekretariatnya, karena sekretariat ini yang mengadministrasikan di masing-masing badan ad hoc sesuai dengan tingkatannya, baik itu PPK maupun PPS. Itu sudah ada adminnya di sekretariatnya, dibantu oleh sekretariat. Nah, kemudian ini LPJ, hibah dan laporan keuangan KPU yang berkualitas, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. LPJ atau laporan pertanggungjawaban anggaran hibah, KPU Kota Malang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan. Jadi untuk mendapatkan hibah pilkada, KPU Kota Malang dulu itu melalui proses yang cukup lama untuk mendapatkan patut dikelok, kemudian itu menjadi hibah atau yang disebut dengan NPHD. Betul sekali Mas Mantap. NPHD ini yang kemudian ditandatangani dalam bentuk register, kemudian diregister dan dipakai kemudian sebagai anggaran pilkada. Oke, untuk sementara kan kalau kemarin kan eranya lagi viral, lagi ramai terkait dengan efisiensi ya, sampai terkait dengan FGD ini kan menjadi topik yang lumayan ramai juga. Pak Presiden menyampaikan nggak usah FGD ini di. Nah, kita tidak kenapa kok kita melaksanakan FGD, padahal kan nggak boleh katanya ya. Tapi kan kita nggak kena imbas itu. ini kan bagian dari anggaran yang sudah terencana dan sudah dilaksanakan. Justru kalau tidak dilaksanakan kan menjadi salah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini KPU sudah disahkan dan laporan pertanggungjawaban anggarannya ini juga sudah selesai ya. Sudah selesai dan sesuai dengan aturannya itu mengikuti dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan NPHD-nya. Kemudian KPU Kota Malang memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan ya kan diberikan oleh SDM yang memadai dan memang berkompeten di bidang itu. Kemudian laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP atau SAP, standar akuntansi pemerintah atau pemberian dari pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan di dalam catatan atas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern keinternan yang memadai. Kemudian KPU telah menyusun serta menyampaikan PIPK itu apa? Nah ya PIPK itu apa? Pengendalian, pengendalian internal pelaporan keuangan ya. Jadi ini sudah terlaporkan semua. Ada lanjutannya nggak nih Mas? Sudah ya. Nah, ini LPJ. Ini sudah saya bacakan, walaupun Bapak Ibu juga sudah membarcode itu masing-masing, monggo ditanggapi hasil evaluasi terkait dengan kelembagaan. Jadi subtema kelembagaan ini tadi sudah kita sampaikan, evaluasi sudah dilakukan kepada KPU. Apakah ada hal-hal yang perlu tambahan ditanggapi, monggo silahkan. Dari kemudian nanti aku udah tiga dulu ya. Aku mohon teman-teman dicatat, dilakukan dari Bu Dian, monggo silakan dari KPU. Terima kasih, saya Dian dari KPU Kota Malang. Ini hanya ingin merevisi sedikit redaksional Bu terkait persediaan. Selanjutnya mungkin bisa dibuka Mas persediaan. Sebelum ini kayaknya, sebelum keuangan, sebelum slide yang ini. Nah, ya, setelah ini ya baik, bisa diperbesar di bagian PJJ sebelah kiri. Nomor 2 itu ada redaksional yang menuliskan KPU menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan persediaan pemilihan. Mungkin ini bisa diperbaiki sedikit. Jadi selama proses pengadaan pilkada, baik itu pengelolaan BUMN ataupun
persediaan, alhamdulillah tidak ada temuan terkait pemeriksaan auditor internal. Jadi mungkin bisa ditulis atau direvisi Ibu sedikit bahwa KPU tidak ada temuan terkait pemeriksaan auditor internal atas laporan persediaan pemilu. Oh, berarti ini tidak menindaklanjuti ya, tetapi KPU ya yang nomor 2 evaluasinya Mas tadi. Itu diperbaiki. Tidak ada temuan ya Pak ya, berarti nihil. Oke. Baik, terima kasih. Terkait dengan PBJ ya? Apa namanya? Pengadaan barang. Persediaan. Oh, persediaan. Oh iya ya, pengelolaan persediaan. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, ini dari internal KPU yang melaksanakan karena beliaunya adalah PPK-nya, PPK, Kabag Keuangan, iya, Kasubag ya, Kasubag. Saya lupa, saya pikir sudah Kabag. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik DKPU Kota Malang, sehingga sangat paham terkait dengan pelaksanaan kemarin karena beliaunya yang melaksanakan. Oke. Dari Bapak yang tadi, Pak siapa? Boleh diperkenalkan? Dicatat ya Mas, sudah. Dari mana namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ras. Saya Bagus Tari Wicaksono dari clickstamp.com. Dari clickstamp.com. Ya. Jadi selama proses pemilihan tahun 2024 kan memang ikut terlibat juga ya media di dalamnya, sehingga saya mau komen aja Bu. Di Parhumas apa yang dilakukan teman-teman KPU rasanya juga sudah optimal ya, media sosial dan yang lain-lain. Tadi tercatatkan partisipasi pemilih 64%. 4,95. Ya, itu sudah sangat bagus ya dibanding Jakarta yang tidak sampai 60 mungkin. Kalau pilkada di 2024 rata-rata nasional kan 68%, catatan saya. Memang ada kejenuhan masyarakat ketika di pilkada 2024. Nah itu catatan saya. Terus mungkin perlu ditambahkan juga di bagian evaluasi yang mana bahwa KPU Kota Malang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Semua tindakan kebijakannya sudah tercatat secara transparan dan jujur gitu. Rasanya perlu ditambahkan ada kalimat itu mungkin. Iya. Bagian yang mana? Coba dicatat di luar aja Mas, nanti tinggal ditambahkan di prinsip bagian. akuntabilitas itu penting mungkin. KPU Kota Malang sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas di dalam pelaksanaan sosialisasi ya Pak ya? Atau keseluruhan secara kelembagaan. Ya, kelembagaannya. Oke. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih tambahnya Mas Bagus. Terakhir Pak tadi Pak Juni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ektanta dari Yuni Ektanta. Ya, dari ya, beritamadani.co.id. Beritamadani.co.id. Saya menambahkan dari ClickTime. Ya Mas Bagus. Menurut yang saya catat itu kan kemarin 64,90% untuk partisipasi pemilih ya. Padahal sudah kita ketahui bahwa internet pun sudah masuk di kampung-kampung. Artinya sosialisasi kan sudah dilakukan. Sedangkan kemarin kalau kita dengar itu targetnya itu kan 80% ya. 70 sampai 80%. Nah, ini artinya kan perlu dievaluasi lagi. Kenapa hanya 64%? Nah, ini mungkin perlu kerja keras dari teman-teman KPU dalam hal ini, mungkin bisa
menseriusi ya dengan stakeholder yang ada di Kota Malang ini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Meningkatkan kerjasama stakeholder sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang sudah itu ditingkatkan. Jadi ini upaya untuk meningkatkan partisipasi hasil outputnya tadi kan cuma 64,95% ini supaya bisa memenuhi target itu ya opo kan gitu maksudnya Pak Yudi seperti itu. Nah ini kan kerja nggak bisa sendirian KPU saja tetapi dengan stakeholder. Kemudian ada lagi? Monggo, langsung aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas, biar semua dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari TVRI. Iya. Mungkin di yang Perhumas yang terakhir, nggak tahu nanti redaksinya seperti apa terkait manajemen krisis pemberitaan dan mitigasi disinformasi. Mungkin yang pengalaman kita ya, khususnya teman-teman TV ya. Jadi memang kemarin alhamdulillah untuk rundown beberapa memang yang kegiatan yang besar seperti kedatangan logistik, terus pendaftaran dan debat itu memang sudah ada rundown. Tapi mungkin yang perlu ya karena kita TV ini juga butuh audio visual Bu. Jadi tidak hanya foto tetapi butuh audio visual. Jadi kita harus informasi itu bisa kalau bisa itu sehari sebelumnya lah gitu, atau 2 hari gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Terkadang teman-teman ini dan saya itu tahunya pas kalau kita ada beberapa anggota KPU atau staf KPU atau komisioner KPU dan kebetulan kita punya kontaknya, itu kita lihat ada acara dan dibikin status, waduh ini kan sebenarnya bisa masuk di televisi, bisa masuk di media kita, karena kita medianya butuh audio visual, tapi tidak diinformasikan kayak bintang kayak gitu-gitu. Itu kan juga perlu diinformasikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian dibuat redaksinya gitu aja ya. Oh, gitu. Jadi supaya tercatat. Oh, gitu. Jadi teman-teman nontonensi juga ini. Jadi dan kayak rundown dan pemberitahuan kegiatan lebih spesifik ya, kegiatan apapun kegiatan KPU yang istilahnya untuk istilahnya pendidikan ya, pendidikan masyarakat ataupun peningkatan partisipasi masyarakat itu hendaknya bisa diinformasikan kepada teman-teman media lebih dahulu gitu. Nah, jadi kita fungsi media ini sebagai salah satu penyambung informasi atau memberi informasi itu bisa kita laksanakan gitu kan. Itu yang sehari sebelumnya. Iya, kalau bisa sehari sebelumnya, karena teman-teman khususnya yang audio visual ya, istilahnya yang televisi itu kan juga butuh tidak hanya terakhir tinggal foto aja gitu, enggak, kita butuh gambar bergerak istilahnya seperti itu. Tetapi sebetulnya itu medianya sudah ada ya Pak ya, dari WA grup Pak Humas, iya, kadang terlewat. Iya, kadang terlewat dan biasanya itu yang di-share itu rundown yang besar-besar aja istilahnya. Tapi yang kecil-kecil yang seharusnya bisa, oh ini unik ini, oh ini bisa naik ini. Nah itu tapi tidak terinformasikan. Mungkin itu. Itu informasi ya. Ya itu salah satu keterbatasan yang karena memang banyak ya. Tapi sebetulnya ini juga teman-teman media juga harusnya itu juga proaktif kalau sudah seperti
Iya, kira-kira teman-teman. ada kegiatan apa Oke, kadang kita juga proaktif, tapi ya kadang dibalas apa enggak gitu ya. Oke. Ini ya, kadang waduh ini saking sibuknya mau ketumpuk ini ya. Gitu. Paham ya? Oke. Ini evaluasi ya. Biar lebih baik ke depannya gitu. Siap. Terima kasih Mas. Arif dari masukan yang luar itu biasa. satu. Catat Mas ya. Ada lagi. Masih banyak. Ada lagi masukan. Maaf ya. Ini kalau berdasarkan dengan pengalamannya kemarin gitu. Betul. Ini kan untuk lebih baik lagi kan gitu. Jadi teman-teman kemarin itu pengalamannya pas kedatangan surat suara di gudang KPU. Nah, kita dapat info, dari KPU nggak ada, tapi pokoknya kira-kira tanggal ini kita dapat info, kita ke sana, kita tidak boleh mengambil gambar. Nah, ini sebenarnya kalau dikomunikasikan kita dikasih batasan, oke teman-teman media bolehnya sampai sini, misal sampai karena kita visual ya, audio visual, jadi butuh gambar yang lebih detail. Jadi kalau bisa kita insya Allah kita ada undang-undangnya ya, maksudnya kita tidak akan merusak dan lain sebagainya. Tetapi kita kalau boleh masuk istilahnya itu kan bisa lebih baik lagi gambarnya, ya kan? Dan gambarnya lebih bagus. Bayangkan kalau cuma kita hanya di luar dan gedungnya aja. Kalau televisi itu waduh itu tidak bisa jadi berita Bu. Nggih, nonton nggih Pak. Ini ada senior dari RCTI Bu. Dia kabir ini. Ini akan menjadi catatan. Nah, jadi mungkin kita tetap diperbolehkan mengambil gambar, tapi ada beberapa spot tertentu disiapkan gitu. Jadi gambarnya tetap bagus dan kegiatan itu tetap bisa disiarkan, khususnya di TV. Kalau di online atau cetak mungkin foto aja cukup, ya. Tapi kalau kita audiovisual itu butuh gambar gerak. Masukan itu yang positif juga kalau gambar. Siap. Itu yang ketiga. Sudah? Satu lagi boleh? Oke, boleh. Satu lagi. Mungkin. Wah, ini siap. Satu lagi. Mungkin ngadopsi di KPU provinsi ya mungkin. KPU provinsi itu ada dalam 1 minggu itu 1 hari, kalau nggak salah hari Jumat kalau nggak salah itu digunakan untuk komisioner atau siapapun itu dari KPU itu ketemu dengan teman-teman media. Jadi mau menanyakan informasi terkait apa, wawancara dan lain sebagainya. Jadi entah itu 2 jam atau 3 jam itu khusus ketemu dengan media. Jadi informasi apapun bisa ditanyakan. Begitu. Jadi kalau kita kadang wah ini masih di luar, oke siapa gantinya gitu. Mungkin kajian rutin media gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Kalau dulu kan ada gazebo-nya itu, tapi gazebo-nya sekarang udah nggak ada gitu. Ada masih dibangun sekarang gitu. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke, siap. Baik, terima kasih. Itu oke. Atau semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Toto lanjut. Belum lupa kan? Mananya? Halo-halonya? Halo-halonya? Main. Terima kasih. Assalamualaikum. Masuk. Nama saya Asri Sugianto, tapi panggilannya Pak. Mohon maaf Bu, yang ini adalah saya bukan dimarahi sebetulnya waktu itu. Ya Pak, tadi beliau. Tapi kan begitu kan. Gini, karena saya bukan menyombongkan diri, saya sudah beberapa kali sebagai pelaku di setiap pemilihan, baik itu pilkada, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu masukan kepada KPU atau yang pelaksana pemilu, artinya pelanggaran dan temuan-temuan yaitu itu saja tentang suara, tentang ini, tentang pelaksana di bawah KPS dan lain sebagainya. Bagi saya
kalau saya membaca tadi dari atas, kalau menurut apa yang sudah tercantum dalam aturan-aturan itu, saya kira pemilu itu tidak akan pernah ada yang protes. Artinya saya mohon kalau tadi itu normatif saja. Jadi saya pada kawan-kawan Mas Juri itu bagi saya itu normatif. Tapi yang lebih penting adalah memberi pendidikan kepada KPPK, PPS dan PPK. Artinya kalau PPK itu ganas terhadap para saksi-saksi, akan tetapi dianya sendiri tidak paham tentang apa yang harus dilakukan. Banyak temuan kemarin di pilkada. Kebetulan saya saksi, tapi di situ ada KPPS di Trogomas. Itu ada kekeliruan satu surat suara. Nah, setelah kami tanyakan dan lain sebagainya, katanya dari pihak ketiga yang mempunyai kesalahan karena mencetak dan menghitung dan lain sebagainya, itu pihak ketiga. Kenapa KPU tidak ikut dalam penghitungan surat suara yang dikirim ke KPPK, KPPS, ya KPPS. Nah ini KPPS. Artinya mulai dari dulu sampai sekarang itu saja. Nah, ini yang perlu dievaluasi, itu yang perlu ini masukan, ya bukan kritikan, masukan untuk semua pelaksana atau tugas di KPPU baik di sampai KPPS itu pendidikannya harus dioptimalkan. Artinya sepaham-pahamnya. Oh ini kalau ada saksi telat dan lain sebagainya, ini harus bagaimana dan lain sebagainya. Kami di bawah itu manut terhadap aturan. Akan tetapi yang membuat peraturan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang harus dibenahi, biar tidak ada koreksi-koreksi atau temuan-temuan yang tidak perlu diulang-ulang lagi. Ini karena kemungkinan saya mulai dari 92 sudah mengikuti. Ya ini ya di bawah yang harus dibenahi, bukan yang di atas yang harus dibenahi. Kalau saya yakin seperti Pak ini, sudah masuk dalam jajaran KPU kota, sudah bantah dan lain sebagainya. Akan tetapi di bawah kualitasnya dan yang harus kita tingkatkan. Bukan kalau di atas saya paham. Artinya kalau sudah ada aturan dari pusat dan bla 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 dilaksanakan, itu beres sebetulnya. Gitu. Baik, ya, bisa saya tangkap kalau saya simpulkan atau saya resume dari apa yang disampaikan oleh Pak Toto, intinya adalah adanya peningkatan kualitas SDM di tingkat penyelenggara bagian ad hoc ya. Mulai dari PPK, PPS, KPPS. Itu di bagian ad hoc maksudnya terkait di bagian ad hoc. Peningkatan kualitas SDM. Walaupun sudah ada BIMTEK, tetapi perlu ditingkatkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi terkait dengan partisipasi tadi ya, pendidikan pemilih ini sudah baik tapi perlu ditingkatkan. Baik, sudah 1 jam ini jatah waktu yang diberikan 50 menit sebetulnya, tapi ini sudah 1 jam. Saya rasa dari kelembagaan evaluasi KPU ini tadi sudah bisa ditangkap dan sudah direspon oleh teman-teman ya. Intinya kan memang ada penambahan, ada tanggapan, ada yang dukungan, tetapi ini semua sudah kita catat dan nanti di akhir akan kita resume bersama dan besok akan kita sampaikan itu kepada Bapak sekalian sehingga menjadi bahan kami untuk pelaporan hasil evaluasi ini atau hasil FGD ini ke tingkatan yang lebih tinggi kepada KPU provinsi. Terima kasih atas partisipasi
dan kerjasamanya Bapak Ibu sekalian dalam forum diskusi hari ini. Kalau ada kata yang kurang berkenan dari saya terutama Pak Toto dan teman-teman yang lain, mohon maaf karena saya juga manusia, banyak salah, banyak hilaf dan sangat pendek akal. Kalau sudah tidak ada yang perlu kita bahas kembali, saya cukupkan di sini, ya. Saya cukupkan di sini karena yang di sana sudah diopani oleh orang lain, sudah senang dengan orang lain. Saya tutup, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pakai